Jangan orang lain saja. Muhammadiyah ge jadi wali kota banyak. Muhammadiyah ge jadi bupati, jadi presiden banyak. Jangan Jokowi saja. Maka nanti Aisyah tetaplah gadis dinikahkan dengan Nabi kita dalam sebuah acara besar royal wedding, melebihi daripada Pangeran Charles dengan Lady Di. Jangan cuma kerja membuat PR untuk anak SD, itu bukan pekerjaan itu menambah beban bagi ibu. Benar tidak, Bu? Binimu di rumah setengah stres, hampir gila. Cuma dia tergila-gila cinta pada saya. Tapi harus menguasai, tidak lagi mau dikontrol, tapi harus mengontrol ini Indonesia. Inilah mental ketua PDM kita. Amin. Pemerintah kita kadang tidak sesuai porsi. Muhammadiyah dikasih 1 miliar, dikasih juga triliun. Kalau saya presiden, 100 triliun buat Muhammadiyah. Karena memang dari awal semangat Muhammadiyah lah, spirit Ahmad Dahlan yang membuat merdeka ini terpekikkan pada tahun 45 17 Agustus. Allah Akbar. Kalau bukan Muhammadiyah, tak merdeka negara ini, Bapak Ibu. Kan orang yang pintar tidak bisa dijajah. Jadi Bu ya, kita ini supaya jangan sekolah anak SD, jangan kuliah ini supaya jangan pintar ini. Mungkin? Maybe yes, maybe no. Ustaz menuduh, enggak, takutlah saya di penjara menuduh. Tapi Ustaz curiga, iyalah. Apakah rumah Allah Ta'ala ini menjadi penyebaran pusat corona? Kata mereka iya, kata saya no. Impossible, tidak mungkin Allah menyebarkan virus corona kepada mereka yang menyembahnya. Betul tidak? Tapi kita harus ikut protokoler. Tolong dulu. Beko diadukan orang tuh ke Bapak Mahyildi. Mahyildi itu mengkader saya tahun 2000 berapa itu. Kader kesayangannya saya itu. Irwan Pritno. Nah. Tapi kalau saya begini lucu. Setengah lucu. Karena saya sendirian, jarak kita ada 2 meter, steril, izinkan saya membukanya, bukan karena melecehkan corona. Oh, Siti Corona, pergilah kau. Jangan goda-goda kami lagi dari masjid. Coronawati, gadis penggoda yang nakal membuat laki-laki tak ke masjid lagi. Emang tidak kamu sojik kecek neneknya. Oh, cucuku dek karano lah corona. Jangan tambah istri. Walaupun sudah jadi dewan, tidak boleh. Ini bukan menyinggung siapa-siapa, enggak. Jangan. Tapi Nabi istrinya banyak, Ustaz. Sunnah Nabi. Kalau lama-lama itu sunnah Nabi itu lain. Tapi sunnah Nabi surat berjamaah subuh enggak datang dia. Sunnah Nabi menghafal Quran 30 juz enggak ada sama dia. Tapi kalau sunnah Nabi menikah, itu diamalkannya itu lain. Oh, kamu Ibu, saya akan membela kaum Ibu Aisyah. Dengarkan. Tidak boleh suami mengatakan sunnah Nabi menikah 1, 2, 3, menikah bertambah poligami. Jangan katakan begitu. Kalau betul engkau sunnah Nabi, Nabi menikah dengan suami kedua setelah ibu kita Khadijah wafat. Maka kalau ingin menikah kedua, wafat dulu istri pertama. Kalau tidak, jangan coba-coba warga Muhammadiyah menikah 2 sebelum wafat istri pertama. Lain setuju kami Bu? Lain setuju kami Bu? Tapi jangan doakan istri kita wafat. Setelah sampai di puncak, kau campakkan wanita yang malang itu, yang telah berjasa padamu. Oh laki-laki, pergilah kau ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua PDM Kota Padang, betul-betul layak jadi ketua. Tegas, orator, komunikatif, berani, pintar, religius, peduli, suka menolong. Pokoknya kalau PDM Indonesia seperti beliau, majulah Indonesia ini. Hidup Bapak Ketua PDM Kota Padang.
Haji Maigus Nasir SPD MA. MA aja lah kita buat. Amin, amin kan Bu? Sampai dokter beliau nanti. Kalau bisa nanti beliau jadi menteri di Indonesia. Yang kami muliakan Bapak Sekjen, ini sudah jumpa dengan kami nih Pak Datuk. Kapan kita jumpa nih dengan beliau nih? Hari Jumat malam. Bapak Sekjennya ini memang layak berpasangan dengan Ketua PDM. Mungkin nanti kalau pilkada kita pasangkan mereka ini. Jangan orang lain saja. Muhammadiyah jadi wali kota bahaya. Muhammadiyah jadi bupati, jadi presiden bahaya. Jangan Jokowi saja. Setelah dia turun nanti dengan periodenya kita gantikan dengan calon dari kader Muhammadiyah Indonesia. Merdeka. Allah Akbar. Lah boleh takbir juga. Kau berang orang tu nak radikal kayaknya boleh kau. Yang kami muliakan seluruh pengurus PDM tanpa kecuali penasehat, seluruh pengurus cabang Aisyah juga, ibu-ibu kami. Aisyah ini dulu nama istri Fir'aun, tidak pernah disentuh Fir'aun. Setiap lalu menyentuhnya stroke berat Fir'aun. 3 kali berulang sampai perjanjian, kamu tetap stroke kecuali berjanji tidak akan menyentuhku lagi. Oke, tapi kau juga berjanji jangan kau minta cerai padaku, kata Fir'aun. Saya merasa bangga memperistrikan engkau. Akhirnya deal, dibuat kesepakatan, konsensus mereka, ittifak, tidak boleh disentuh Aisyah dan tidak diceraikan. Maka nanti Aisyah tetaplah gadis dinikahkan dengan Nabi kita dalam sebuah acara besar royal wedding, melebihi daripada Pangeran Charles dengan Lady Di. Maka nanti PDM cabang ranting sampai anggota Muhammadiyah diundang Rasulullah pernikahan besar di surga Firdaus. Amin. Ada sejarahnya itu, bukan tidak ada dalil, banyak bukunya. Apa yang saya katakan nanti ada dalilnya. Kalau tidak tafsir dalil ijmal global. Kader Muhammadiyah tidak boleh bicara tanpa dalil. Man takallama bila dalil fakalamuhu kalamus sayatin. Siapa yang bicara agama tanpa dalil Quran hadis, pembicaraannya pembicaraan setan. Halo kami Bu. Aisyah ini sekarang andalan. Kalau Datuk Putih Buya kita mengatakan tersimpan benar di memori saya, terinspirasi saya. Sekarang untuk mendidik anak, mendidik generasi kita, mengandalkan rumah adat ditutup, mengandalkan rumah sekolah kampus ditutup, tinggal sekarang diandalkan rumah ibadat, sudah mulai dibatasi. Satu-satunya yang tak dibatasi adalah rumah tangga. Siapa yang berperan? Ibu, mother, ummun, Aisyah. Maka kata Nabi atau kata para orang bijak, kalau bukan hadis Nabi, adalah wanita tiangnya negara. Jika tiangnya tegak, wanitanya terjaga. Jangan cuma kerja membuat PR untuk anak SD, itu bukan pekerjaan itu menambah beban bagi ibu. Benar tidak Bu? Bini mau di rumah setengah stres, hampir gila. Cuma dia tergila-gila cinta pada saya. Ada kawan mutua, orator kita, sama kami mendemo RUU HIP ya, di Nurul Iman. Allahu Akbar. Anda semangatnya sih oleh kawan. Allahu Akbar. Orator dia, kalah saya. Histeris orang ketika dia pidatoris, bagaikan singa. Like the lion dia di situ. Luar biasa. Pokoknya yang saya muliakan, mulai dari pemimpin yang setinggi-tingginya di sini sampai yang serendah-rendahnya sampai anggota, semua insya Allah punya saham kepada mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke depan. Amin. Hijrah pindah, pindah kampung, pindah rumah, pindah tampek baraja, pindah kantor PDM, kantor cabang Aisyah, pindah hijrah namanya. Saya dulu berpikir cukup kita menjadi rakyat saja. Sekarang sudah berpikir harus jadi anggota dewan. Hijrah nama pikirannya. Hijrah, your mind. Hijrah, fikrukum.
Pikiranmu harus kau robah menjadi orang yang nyaman dikuasai, tapi harus menguasai. Tidak lagi mau dikontrol, tapi harus mengontrol. Ini Indonesia. Inilah mental ketua PDM kita. Amin. Jangan main-main. Amin Rais mengatakan ada satu penyakit yang sudah kronis di negara ini. Apa? Dari kakek kita, dari nenek kita ditanamkan penyakit tuna kuasa. Apa tuna kuasa? Da'amu berkuasa. Aden, ambo, saya, dialah jadi rakyat se. Tidak repot awak memikirkan iko-iko rumah. Jadi rakyat se. Pagi minum kopi, makan koten. Udah itu makan, tidur, pergi jalan-jalan. Dah selesai. Mikirkan negara ini mereka lah. Apa yang terjadi kalau demikian? Maka Belanda menjajah kita bukan 3,5 bulan. No. Bukan menjajah kita Belanda 3,5 tahun. Tidak. Tapi Belanda menjajah kita 360 tahun, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kita ditanamkan jangan ingin jabatan. Jabatan itu kotor. Jangan kau berpolitik. Jangan kau jadi birokrasi. Itu kotor. Cukup kami saja yang mengaturmu. Kalau kau ingin berzikir, kami bangunkan surau. Buat torikot di situ. Kurang tasih musobah, membalikan musobah 1000 biji mah. Kurang seroben, 3 seroben situ. Tuang kutua. Cikocek seraban. Nah, di tangan dia, di leher dia. Hampir belum mati gantung diri lah. Lalu Belanda mengambil sumber daya alam kita. Belanda menguasai segalanya, menguasai pemerintahan. Ulama hanya di surau. Snok hokronye. Snok hokronye. Orang Belanda pura-pura masuk Islam, belajar 4 tahun di Makkah, hafal Quran, fasih bahasa Arab, nahwu sorab, grammar tata bahasa Arab, mustalah hadis, ulumul Quran, sejarah Nabi, sampai gambar Ka'bah tertua itu adalah hasil kodaan dipoto dek senok orangnya itu gambar Ka'bah tertua yang ada di Indonesia. Masih hitam putih, masih betul-betul lah sangat apa ya, sederhana sekali. Halo kami Bu, berselawat kita dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salah. Ambo kadang barongeng pun bisa, barapat dia bisa. Nah, jemaah yang mulia, hijrah itu adalah merubah pikiran dan merubah cara pandang. Kalau memang sudah nyaman di Nanggalo, jangan pindah ke mana? Ulang. Ke Kuranji, haram. Maka Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan hukumnya hijrah itu tergantung sikonda, situasi, kondisi dan daerah. Sikonda, situasi. Kalau di sini sudah nyaman, sudah hidup di sini cabangnya, haram pindah ke cabang lain. Kalau kader ulamanya sudah ditetapkan di satu cabang, jangan pindah-pindah ingin popularitas ke cabang lain, haram. Kalau Aisyah sudah maju, atau kalau ibu pergi dari situ terbengkalai Aisyah karena kurang tenaga pemikirnya, kurang orang-orang aktivisnya, haram ibu pindah dari tempat itu, karena akan matilah di situ cahaya Islam, tidak ada kemajuan lagi. Jadi Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Kalau hijrah tempat setelah ditaklukkan kota Makkah do, tidak boleh lagi kecuali penting dan genting. Illa kecuali hijrah dalam arti main, goodwill, niatan, wajihadan, dan betul-betul melaksanakan semua program. Kenapa Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena di Makkah ditolak, di Makkah diludahi, di Makkah dibully, dicaci. Tapi di Madinah, jangankan setelah tinggal di Madinah, mendekat saja ke pintu gerbang Madinah doang, itu kaum ibu-ibu Aisyah, BKMT sudah menyambut Nabi dengan rebana, dengan tabuhan gendang. Tolal badru alaina. Ayo ibu-ibu kita lagu bersama. Min saniyatil wada wajib syukru alaina madalillahi da'a
jita bil amril muta'. Latihan. Tidak ada minumannya tampak saya. Masya Allah Pak Sekjen. Janganlah Pak Sekjen, malu ambo. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah. Bismillah. Alhamdulillah. Tahunya awak gadang mah jaginya dulu. Sesuai porsi. Kadang badannya, gedang minumannya. Pemerintah kita kadang tidak sesuai porsi. Muhammadiyah dikasih 1 miliar, dikasih juga triliun. Kalau saya presiden, 100 triliun buat Muhammadiyah untuk membangun sampai ke ranting-ranting. Kalau masih di bawah ranting adalah apa namanya? Ya under ranting, dibangun. Karena memang dari awal semangat Muhammadiyah lah, spirit Ahmad Dahlan yang membuat merdeka ini terpekikkan pada tahun 45 17 Agustus. Allahu Akbar. Kalau bukan Muhammadiyah tak merdeka negara ini Bapak Ibu. Berapa kali dia dipenjara, berapa kali dia diinterogasi oleh Belanda. Berapa kali karakternya dibunuh, karakter assassination, al-qaslun nafsi, dibunuh, qaslul akli, dibunuh citranya, dibunuh akalnya. Dibuat propaganda, black campaign. Apa itu Ahmad Dahlan? Diadu dengan orang-orang paham yang kuburion, diadu Ahmad Dahlan dengan mereka-mereka yang masih menyembah-nyembah dewa. Hampir mati Ahmad Dahlan mereka buat, dibakar tempatnya. Tengok dalam film itu. Benar tidak? Benar tidak? Marasai Ki Haji Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena Belanda melihat dia sudah membangun sosial, membangun rumah sakit, membangun pendidikan. Orang yang pintar tidak bisa dijajah. Jadi Buya, kita ini supaya jangan sekolah anak SD, jangan kuliah, ini supaya jangan pintar ini. Mungkin? Maybe yes, maybe no. Ustaz menuduh, enggak, takutlah saya di penjara menuduh. Tapi Ustaz curiga, iyalah. Iyalah, something wrong, ada sesuatu yang salah. Betul, kentara sekali, terasa tapi tak bisa dibuktikan. Kenapa tak bisa sekolah? Mal buka, bandara buka, kereta api buka, bus bebas. Kenapa yang dituduh cuma masjid akan menyebarkan? Kitabnya di sini, di pasar tidak. Apakah rumah Allah Ta'ala ini menjadi penyebaran pusat corona? Kata mereka iya, kata saya no. Impossible, tidak mungkin Allah menyebarkan virus corona kepada mereka yang menyembahnya. Betul tidak? Tapi kita harus ikut protokoler. Tolong dulu. Beko diadukan orang tuh ke Bapak Mahyildi. Mahyildi itu mengkader saya tahun 2000 berapa itu. Kader kesayangannya saya itu. Irwan Pritno. Tapi kalau saya begini lucu. Setengah lucu. Karena saya sendirian, jarak kita ada 2 meter, steril, izinkan saya membukanya, bukan karena melecehkan corona. Oh, Siti Corona, pergilah kau. Jangan goda-goda kami lagi dari masjid. Coronawati, gadis penggoda yang nakal membuat laki-laki tak ke masjid lagi. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, Masya Allah. Nabi sekarang tersenyum melihat kita, karena Nabi tidak wafat di alam barzahnya. Nahnul anbiya, kami para nabi selalu hidup di kuburnya. Nabi Ibrahim ketika Isra Mi'raj dikunjungi oleh Nabi ziarah. Famarortu ala qabri Ibrahim wa Musa faru'aituhuma yusalliyani fi qabrihima. Atau kama qala Rasulullah. Sahih Bukhari. Saya ziarah ke kubur Musa dan Ibrahim, saya lihat di kuburnya mereka sedang sholat. Sholat orang yang wafat, itu alamnya
alam beda dengan kita. Alam rahim saya beda dengan awak Pak Datuk. Lai terasuk ini sedang dalam rahim Pak Datuk lai. Kan dah terasuk ini doh. Bagaimana kita dalam rahim? Tapi bisakah Bapak Datuk silakan bahwa tidak pernah dalam rahim? Tidak bisa. Maka bagaimana kehidupan nanti dalam barzah? Mati dulu. Kuasa Allah membuat para nabi itu hidup walaupun sudah wafat. Iya, hidupnya lain. Innallaha ala kulli lah, selesai kaji. Kaji tauhid akidahnya selesai. Mau usulul salasah, mau sifat 20, mau terserahlah. Saya baca semua itu. Sifat 20, Aqidatul Khamsin, usulul salasah, Utsaimin, Ibnu Fauzan, Sholih Fauzan, Abdullah Aziz bin Bas, Muhammad bin Abdul Wahab. Saya baca semua itu. Makanya mata saya ini 5 min ini, Bu. Nih, min 5. Biasa saya membaca sampai jam 4 malam. Sampai orang tua saya datang, ulah dana Allah teh sambung saja besok. Biasa. Waktu saya bujang. Saya baca semuanya. Hamka, tenggelamnya kapal Pandarik, Hayati, Zainuddin. Saya baca di bawah lindungan Ka'bah, di lembah kehidupan. Oh ayahku. Saya baca semuanya Bapak Ibu. M. Nasir, Ahmad Dahlan, Hashim As'ari, saya baca. Hasan Al-Banna, Mutawali Syahrawi, Abul A'la Al-Maududi, saya baca semuanya. Soekarno, berpuluh di rumah saya buku Soekarno. Makanya Soekarno itu orator. Saya ingin jadi orator. Semoga saya menjadi pengganti Soekarno. Amin. Kader Muhammadiyah ini semoga menjadi mirip-mirip Soekarno. Biar kita goncangkan ini dunia. Soekarno mengatakan, berikan padaku 10 pemuda, ku goncangkan ini Indonesia. Saya bukan cuma minta 10, berikan padaku 5 kader Muhammadiyah yang betul-betul pewaris Nabi. Kita goncangkan dunia ini. Amin. Merdeka. Dan Megawati saya menyebutkan merdeka, kita pun merdeka. Kalau tidak baiko gaya bola lo ibu tupa. Karena usia sudah 60 ke atas, 50 ke atas, sudah mulai cepat talalok. Harus begini gaya saya. Maaf Bu ya, kan apa ada nak? Iko macam melihat orang demon ya ini. Indah. Nanti kita buat lagu-lagunya, kita buat yang mendayu-dayu. Ya. Mangat tidak kamu sojik kecek neneknya. Oh cucuku dek karano lah corona. Padahal neneknya karena malas juga. Itu kata ketua tadi. Menompang baro dibiring, menompang pano dikurap. Memang dari malas dia, tapi karena datang corona, kebetulan. Terbiasa 5 bulan, 3 bulan, 7 bulan, sampai waktu tidak ditentukan, PSBB, terbiasa tidak sholat. Sulit kita nanti ditakutkan. Kok nyampang biswa ndak amoh orang kamu sajik lain. Ndak boleh itu. Takut awak, makanya kita walaupun dibatasi datang jugalah ke masjid. Patuh awak ke pemerintah tuh. Pemerintah ndak boleh dilawan doh. Ndak boleh. Sudah ada sejarahnya melawan pemerintah kalah terus. DITII, PRRI. Jangan dilawan. Caranya sekarang jangan lawan pemerintah. Digandeng, dikawani. Besok kita pula di situ lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Tujuannya kata Allah, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru biha. Bukankah Muhammad Allah Ta'ala memiliki bumi yang luas selain Makkah? Kau diludahi di Makkah, pindah ke sono. Maka perintah ayat ini dimulailah hijrah. Hijrah Nabi dan para sahabat. Di Makkah dia diludahi, di Makkah dia dibully, dicaci, di Madinah dia disambut dengan solat, dengan tola'al badru alaina. Sampai di Makkah, Nabi itu kalau berwudu tidak pernah setetes pun dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, Sirah Nabawiyah, Ali Hasan Ahmad, Ali Hasan An-Nadawi, Sirah Nabawiyah, Sofir Rahman Mubarak Al-Furi. Tidak pernah kalau berwudu Nabi tua di dekat sahabat, tidak pernah menetes air wuduknya, basuh muka, tidak menetes ke tanah. Kenapa Ustaz? Beratus tangan di bawah itu menampung airnya. Untuk apa? Berkah, tabarruk. Lalu sekarang orang, oh tidak boleh Nabi itu dikultuskan, terlalu dimuliakan. Nabi itu orang biasa mah, sama saya juang kuambo. Apa sama juga? Mana sama kakek kita dengan Nabi? Kakek kita mau dijajah Belanda, Nabi tidak mau dijajah oleh Romawi dan Persia.
Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nabi itu manusia, iya. Al-basyaru laisa kal-basyari. Di dalam beberapa kitab dijelaskan, manusia Nabi, yes, kulitnya seperti kulit kita, tapi tidak sama dia seperti kita. Nyomo Muhammadiyah jo iyo, tapi bapak ni ketuanya ndak sama je kita do. Dia ketuanya. Yang di Jakarta tuh Profesor Doktor siapa tuh? Pimpinan kita tuh. Haidar, yang Muhammadiyah iya, sama jawab cuma ndak sama. Dia ketuanya, dia bertungkus lumus siang malam, kurang tidurnya, habis uangnya mengurus umat nih. Mereka ini memberi kita makan, kita tinggal makan nanti. Nah, mana sama dengan kita? Mereka berikan kita nasi 200 bungkus, habis uangnya, kita makan saja. Asamo jawab cuma, mana bisa tuh. Nabi itu samo jawab, enggak samo do ibu do. Nabi itu Habibul kekasih Allah, dijamin ke surga, tidak ada buruk sangka sama orang, tidak ada dengki. Kita ini kadang-kadang melintas, khawatir. Makanya untuk mencucinya istighfar. Ada rinso yang paling hebat deterjennya mencuci buruk sangka, sholawat. Orang yang membaca sholawat banyak, agak 300 sehari, lama-lama tidak ada lagi buruk sangkanya. Walaupun terlintas, tidak ada lagi. Coba, saya sudah tes 300 kali sehari sholawat tubuh nanti terlintas pun buruk sangka itu tidak ada lagi. Lewat orang berboncengan, kalau sebelumnya kok pacarnya kok mah berzina nanti dokter ini. Ternyata itu saudarinya, buru-buru mengantarkannya ke kampus, tidak ada grab ojek, dia mengantarkannya. Kelihatan mesra, iyalah saudara kandungnya pula dipegangnya, tapi buruk sangka. Apa mencucinya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allah saja bersolawat. Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita zakat, Allah tak berzakat. Allah menyuruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah menyuruh kita jihad, Allah tak jihad. Tapi Allah menyuruh kita bersolawat, Allah dan malaikat pun ikut bersolawat. Satu-satunya amalan yang Allah ikut bersolawat. Apa dalilnya Ustaz? Kok aneh nih, masa saya bicara tanpa dalil? Innallaha, Masya Allah, ayah kami, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oh umat beriman, sholawatlah ke Nabi kalian yang berjasa itu. Beribu kali Nabi pingsan karena memikirkan umatnya jangan ada satupun ke neraka. Setelah dia bangun, oh Jibril, temui kekasihku Habibi, temui, kata Allah. Kenapa dia pingsan lagi? Lebih hebat daripada Spiderman, lebih hebat daripada Superman, lebih hebat daripada Iron Man, macamlah. Itu kan Yahudi yang buat di Hollywood tuh. Supaya kita jangan kagum kepada cerita Islam Mikrat. Dibuat mereka, pahlawan mereka tuh santiang tabang-tabang. Kabulan ke Pak Ima, Superman tuh, tidak ada itu. Kalau tidak yakin, bawa Superman kemari supaya kami adu dengan saya. Bohong kosong itu. Masya Allah. Ikut cinta atau marah ini? Masya Allah. Jazakallah Pak. Semoga Allah memanjangkan umurnya, membanyakkan anaknya, menambah istrinya. Jangan tambah istri. Walaupun sudah jadi dewan, tidak boleh. Ini bukan menyinggung siapa-siapa, enggak. Jangan. Tapi Nabi istrinya banyak Ustaz, sunnah Nabi. Kalau lama-lama itu sunnah Nabi itu lain. Tapi sunnah Nabi surat berjamaah subuh tidak datang dia. Sunnah Nabi menghafal Quran 30 juz tidak ada sama dia. Tapi kalau sunnah Nabi menikah, itu diamalkannya itu lain. Oh kami saya akan membela kaum ibu Aisyah. Dengarkan, tidak boleh suami mengatakan sunnah Nabi menikah 1, 2, 3, menikah bertambah poligami. Jangan katakan begitu. Kalau betul engkau sunnah Nabi, Nabi menikah dengan suami kedua setelah ibu kita Khadijah wafat.
Maka kalau ingin menikah kedua, wafat dulu istri pertama. Kalau tidak, jangan coba-coba warga Muhammadiyah menikah dua sebelum wafat istri pertama. Lain setuju kami tuh. Lain setuju kami Tapi jangan doakan istri kita wafat. Biarlah dia wafat dengan sendirinya, terkubur bersama cintanya denganmu. Sunnah Nabi itu beristri bertambah tuh wafat dulu istri pertama. Nah ditambah surang zedo, ikut memulai dari nol, mendaki karir, mendaki ekonomi. Dengan istri kita yang itu bertungkus lumus. Setelah sampai di puncak, kau campakkan wanita yang malang itu, yang telah berjasa padamu. Oh laki-laki, pergilah kau ke neraka. Hidup Aisyah, hidup kami saya akan membelamu, tenang. Kenapa Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Membentuk pemerintahan. Tidak berapa ustadz yang berani membongkar ini di Indonesia. Saya salah satunya. Bukan satu-satunya, salah satunya Ambo, kader Muhammadiyah. Saya dulu muktamar IMM ke Bali bersama Tony Marcos Bakhtiar. Sejarah Muhammadiyah saya jelas, terang adanya, tidak meragukan seperti Sianu. Terang. Ayah saya jelas, kakek nenek saya mendapat piagam Petran, bergaji tiap bulan karena pahlawan 45. Saya cucu pahlawan, maka saya anti PKI. Allah Akbar. Tidak boleh ada komunis di Indonesia. Sekali Pancasila, tetap Pancasila. Pancasila buat selama-lamanya. Berkibarlah merah putih di angkasa, buat selama-lamanya. Allah Akbar. Maka kami demo dari UHIP dengan Ustadz orator kita tuh. Nah, Ustadz Joni itu orang hebat tuh, Bu. Sekarang aja dia rendah hati karena saya di depan. Kalau di muka sama belakang, hebat itu. Cuma dia rendah hati meniru Nabi. Kalau kawannya tampil, dia pura-pura tak pandai. Dia adalah singa yang menyembunyikan kukunya. Membentuk pemerintahan, karena di Makkah dia tidak jadi kepala RT, tidak menjadi bupati, wali kota, gubernur, maka dia dihina, tidak bisa melaksanakan program, bahkan diembargo. Tidak boleh 3 tahun membeli, tidak boleh 3 tahun menjual. Di lembah Bani Sa'ib, dibelah lembah Abu Talib, Syaib Abi Talib, di satu perkampungan kumuh, di Muhammad diasingkan dengan sahabatnya. Hoi penduduk Makkah, jangan berikan barang-barangmu dibeli oleh kaum Muhammad dan Muhammad tuh. Kalau mereka menjual, jangan beli, biar mati orang itu dengan agama barunya. Mereka mengacau, mereka radikal, mereka teroris, mereka intoleransi, mereka anti Pancasila. Yang Pancasila itu Muhammadiyah. Karena menegakkan la ilaha illallah butuh pendidikan, butuh sehat. Kalau tak sehat bagaimana berjuang? Coba ajak orang yang struktur memperjuangkan bangsa ini. Ributnya beko. Awak jalan pun tak pandai, ajak-ajak dia demonnya. Ributnya beko. Muhammadiyah itu berguru Ahmad Dahlan di Makkah dengan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi terpengaruh dengan buku-buku pemikiran Ibn Rusdi dan Muhammad Abduh, Rasid Ridho dan Muhammad Abduh. Betul. Makanya gurunya menularkan pemikiran berkemajuan kepada Ki Haji Ahmad Dahlan. Namanya saat itu masih Darwis, Ahmad Darwis. Maka dia berpikir, negara saya dijajah, ini cocok nih, pulang ke Indonesia, dirikanlah sebuah organisasi. Maka Belanda melihat, ini pintar mereka nanti nih, kalau pintar tidak bisa dijajah, ini menular se Nusantara nih, se-Jawa nih, Pulau Jawa nih, habis kita nih. Menular ke Sumatera, ke Andalas, habis ini. Menular ke Belibis, oh habis kita. Maka Ahmad Dahlan dipanggil, dipenjarakan, kalau saya tidak salah entah berapa hari itu. Diteror itu sering itu. Islam berkemajuan itu jika kita menjadi penguasa. Muhammadiyah ini kalau tak berkuasa hanya sepertinya aja sampai kiamat.
Tapi karena ada dewan berkuasa, nanti jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden Muhammadiyah, maka tegaklah pikiran Quran hadis di bumi ini. Maka sila pertama itu bisa kita tegakkan, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Qul huwallahu ahad. Ahad bukan ini. Allah Ta'ala itu ahad, bukan ini. Ada satu agama Tuhannya lebih 2 juta. Diteliti oleh kawan saya, setiap kampung beda Tuhannya. Ada satu agama lebih 2 juta Tuhan orang itu. Ahad. Sila pertama itu dengan berurai air mata Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah, datang Hatta dan Soekarno mendekati Ki Bagus Hadikusumo, tak berhasil. Mereka dekati Kasman Singodimedjo. Oh, Mr. Kasman, nak talok di kami merayu Ki Bagus Hadikusumo, teguh pendiriannya bagai karang. Bahatu kita coret dulu Piagam Jakarta sila pertama tua, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kita coret. Mangga dicoret, Kasman? Ada orang dari timur datang, kalau tidak dicoret, orang itu tidak mau merdeka dengan kita, dengan Belanda saja dia, dengan Jepang saja dia di sana. Kapal-kapal Jepang masih banyak di sana. Siapa mau yang datang tuh? Tidak jaleh dong. Kecek sianu, datang orang. Siapa namanya? Tidak tahu kita. Oh, tidak bisa itu, kata Kasman. Itu bujua ula namanya tuh. Beko dililiknya awak abeh. Datang lagi. Akhirnya Kasman diberi janji. Hei Kasman, kata Soekarno, kalau nanti 6 bulan lagi kita sidang lagi, kita buat yang lebih hebat. Ini supaya tenang aja kita merdeka nih. Nah, serius kok? Oh, Willy? Benar-benar nih? Ya, oke. Pergilah Kasman Singodimedjo membujuk, melobi, merayu Ki Bagus Hadikusumo. Tidak, kita sudah berbulan-bulan bertegang-tegang urat leher, berbantah-bantah dengan pidato, dengan argumen, mencari buku kesama-sama mendukung argumen. Hasilnya itu, kenapa ditukar lagi? Baikonya Jo, kan karena mereka sama-sama Muhammadiyah. Baiko Jo, jangan baitu banada. Kalau nanti kita tidak mau menukar ini, mereka itu memihak lagi, berkhianat dengan Jepang. Habis kita, tidak jadi merdeka. Kita sudah capek mati-matian, sudah banyak yang mati memperjuangkan nih. Nanti nol kembali, gimana? Nah, situlah kalahnya. Ayah kita itu, ayahanda kita Ki Bagus Hadikusumo, kalah dia karena takut dia memang nanti hancur lagi. Mana? Bawa. Dengan berurai air mata ke pipinya ayahanda kita Ki Bagus Hadikusumo mencoret. Lalu ditambahnya, ditulisnya dengan tangan, ketuhanan yang Maha Esa. Loh, kok ini? Iya, ini kulolo ahad Kasman. Oke. Ditetapkan. Kaum muslimin muslimat, saudaraku, pejuang-pejuang tanah air yang berbahagia. Hari-hari ke depan adalah hari kegelapan. Jika kita tak berkuasa, dikuasai. Jika kita tak mengendalikan, tidak akan dikendalikan. Jika kita tak kaya, akan diberdayakan. Dibodoh-bodohi, harga-harga akan naik karena perdagangan grosir, pabrik tidak milik kita, bahan-bahan baku dari kita, tapi semua dikuasai asing-asing dan asing. Kenapa? Karena kita belum berkuasa. Di Makkah Nabi Muhammad membeli tidak boleh, menjual tidak boleh, dikarantina, dibuat protokoler macam-macam, digantungkan surat pengumuman harus diembargo Muhammad itu di PSBB, digantungkan di Ka'bah tua 3 tahun. Kenapa runtuh? Dimakan di apa namanya itu? Rayap. Kalau tidak jatuh ada. Setelah jatuh barulah Muhammad bebas. Apa ika boleh? Pergilah ke Madinah, di sana orang menyambutnya. Datang 75 orang dari Madinah. Oh Muhammad, di sini kau diusir padahal kau terhormat. Di sini kau dicaci padahal kau mulia, dermawan. Tidak ada satu rumah di Makkah ini yang tidak pernah berutang kepadamu dan Khadijah, tapi mereka tega denganmu. Tidak ada satu rumah pun di Makkah yang tidak pernah berutang kepada Nabi Muhammad dan Khadijah, karena mereka konglomerat. Berapa mahar Khadijah dinikahi Nabi kita? Apakah seperangkat alat sholat? Iko kan baitu kau muda-muda kau. Kasihku, kita membangun rumah tangga baiti jannati. Karena itu jangan minta mahar mahal ya. Cukup seperangkat alat sholat.
Quran ini nanti baca, mukenanya nanti pakai sholat, kita bahagia sayang. Oh my honey, sebenarnya dalam hatinya mau prank kau ya, supaya murah amuta modal dapet jo diambil cintamu, tapi biaya cuma 200.000. Kenapa 200.000? Oke, Al-Quran 50.000. Apalagi? Telokuang namanya. Mukena 120.000. Ditambah nanti dan lain menjadi 200.000. Dengan 200.000 dia renggutlah wanita itu dari orang tuanya. Oh, kejam sekali dia. Katanya sunnah, bukan sunnah. Nabi menikah dengan Khadijah tuh, maharnya dalam beberapa buku 20 ekor unta yang gemuk, segar, muda. Harganya sekarang 120 juta satu ekor kalau begitu di Makkah. Berarti 20 ekor itu 2 miliar sekian. Siapa ibu-ibu yang dicintai dan dilamar di Pinang dengan itu? Seperangkat alat sholat, itu tipuan. Itu trap, jangan mau ditipu. Bawalah cintamu ke sana. Kalau ingin melamar saya, 1 motor Fortuner. Ini pada kadar ulama ini nanti sampaikan, jangan kau mencoba-coba menipu Aisyah dengan modal seperangkat alat, tapi seperangkat alat berat. Masyaallah. Bisakah 5 menit lagi ketua? Nabi dihijrahkan Allah supaya berkuasa, memegang pucuk pimpinan. Setelah sampai ke Madinah, Nabi kumpulkan suku Aus, suku Khazraj, Bani Qainuqa, orang Yahudi, ateis, Majusi, Nasrani, kumpul. Emigran, kumpul. Bagaimana? Selama ini kita selalu perang, kita lemah. Ini kota kita. Ini our city. Madinah ini bagaimanapun, Yathrib ini menjadi Madinah, kota kita. Kalau kita diserang, kita menderita bersama-sama. Kita heterogen, bukan cuma satu etnis, ras, bukan cuma Minang, ada Mandailing, ada Batak, ada Jawa, ada Bugis, ada macam-macam. Bagaimana kalau kita bersatu? Bagus Muhammad, bagus. Dibuatlah namanya Piagam Madinah, Sohifah Madaniyah, Piagam Madinah, Madinah Carter. Apa nomor 1? Nomor 1 isinya adalah nahnu ummatun wahidah min dunin nas. Kita satu pemerintahan yang berdaulat, tidak di bawah kendali orang lain. Kapan diungkap ustaz-ustaz? Jarang ustaz mengungkapnya, takutnya dituduh radikal. Saya ungkap, bukan radikal ini. Pancasila berkibar-kibar di dada saya. Merah putih itu bendera diusulkan Habib Idrus bin Salim, keturunan Rasulullah. Ketika Soekarno dicari-cari Jepang, berlindung di rumah keturunan Nabi Habib Ali Kuitang dengan Fatmawati, kalau tidak sudah ditangkap Jepang. Jasa orang Arab keturunan Nabi itu luar biasa pada kita. Hei Soekarno, iya, kalau kita merdeka, bendera warna merah putih. Kenapa? Serban Nabi merah putih jubahnya. Baru sekarang dikatakan orang, merah darahmu, putih tulangmu. Iya, benar. Tapi awalnya bukan itu filosofinya. Merah serban Nabi, putih jubah Nabi, merah putih. Allahu Akbar. Dan Nabi pernah mengisyaratkan, nanti kalian akan menaklukkan istana merah dan istana putih. Maksudnya Habib itu agar Indonesia menjadi negara adidaya, negara adidaya, negara penguasa seperti Amerika dan Rusia. Tapi kenapa sampai hari ini hanya kita berkutat pada negara berkembang dan hampir saja menuju negara gagal dan negara runtuh? Kenapa ekonomi kita, keuangan kita? Kenapa dengan hukum kita yang tidak tegak? Kenapa? Kita bertanya-tanya. Inilah utang, inilah PR kita kaum Aisyah dan kaum bapak sekalian. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.